Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kami. Yang terhormat, pemateri Saudari Kenyo Ayu Wulandari dari aktivis Malang Boys, dari para juara, para kita dari perempuan spiritualis Mandu Podcast, Saudara Abdul Malik dari MNM M2M. M2M dari kami hormati pemain podcast Bibi Mahardika dari M2M, yang kami hormati kawan-kawan komunitas perempuan pecinta seni budaya dan instalasi, yang kami banggakan pelaksanaan podcast yang hebat dalam segala puji kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana telah memberikan kita kesehatan dan anugerahnya untuk bisa berkumpul dalam podcast book and the City Perempuan Nusantara Satu Cina. Hadirin yang kami hormati, Dinas Perpustakaan menyambut baik kegiatan literasi semacam ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam dari Tempur Nusa Perempuan Nusantara. Kami akan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu di Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah terutama yang sudah support kami semua dari mewakili perempuan pecinta seni budaya dan seni. Ya, kami MNM Malik and Mardika, kami akan menjadi host. Jadi sebelumnya kami bertemu memutuskan para perempuan perempuan Malang Raya di acara bulan di sini. Dalam kehidupan ini manusia harus suka membaca. Itu makanya apa yang saya mengerti selama ini ya, yang saya pahami dan saya yakini gitu. Kita harus suka membaca gitu ya, karena dengan membaca maka kita memiliki pengetahuan dan kita pun nggak gampang diakali orang itu bersama ya. Kita juga bisa dalam kehidupan ini kita bisa menata dengan berdasarkan pengalaman orang lain atau dari buku-buku yang kita baca. Nah itu kita bisa melihat dari sudut belajar lah ya gitu ya. Jadi memang membaca itu penting sekali. Bagi saya penting. Saya mulai kecil memang suka membaca sampai saya itu sebenarnya saya minus saya tinggi sekali karena saya mulai kecil itu suka membaca. Mulai kecil suka membaca. Yang memang saya suka baca hanya ada beberapa buku beberapa pengarang yang saya itu senang gitu loh, karena bagi saya membaca ini bukan sekedar pengetahuan saja, tapi baca ini hiburan. Karena saya udah sekolah ya, kita mulai kecil itu kan sekolah sampai usia dewasa sekarang pun juga kita masih harus banyak belajar. Dan buku itu buat saya memang buku kayak buku cerita itu suatu yang hiburan gitu. Apalagi zaman itu ya, ini kan masa kecil saya, buku masa kecil. Jadi masa itu hiburan itu kan memang kurang banget ya. Jadi kita dibandingkan dengan sekarang ya. Kalau sekarang kita bisa melihat dari berbagai macam karena internet begitu luas ya, kita bisa melihat dari situ. Dan kita hanya bisanya hiburan buku seperti itu yang makanya kita stay di rumah buku, karena televisi pun terbatas saat itu terbatas ya. Saya iya saya SD udah
Kalau yang kayak Dimas Kawan ini ya ini ya SD akhir gitu ya, SD akhir gitu ya, mulai baca-baca. Cuman saya dulunya suka baca koran tuh mulai SD ya, suka baca koran. Cuman saat itu Inai Blackton ini Lima Sekawan yang saya suka, Lima Sekawan. Terus seumur saat ini waktu itu saya masih SD, SMP gitu saya suka Lima Sekawan. Setelah itu Agatha Christie. Nah, Agatha Christie itu waktu saya SMA itu Agatha Christie. Setelah saya SMA kuliah, ya. Nah setelah itu kuliah, nah itu Sidney Sheldon. Jadi memang mengikuti usia, iya mengikuti usia dan cerita detektif begitu yang saya suka memang. Misteri, ya. Iya itu yang saya suka memang itu cerita detektif begitu. Itu saya bawa juga ini bukunya semuanya. Kalau yang Cerita itu dari Inggris, tapi ketika saya membaca di Mojokerto, kota kecil yang bernama Mojokerto itu, saya mulai meminjamnya dari ini pentingnya ini, persoalan. Di samping rumah saya ada persoalan yang sangat terkenal, remaja. Jadi yang anak seusia saya di Mojokerto pasti yang suka buku pasti menunggu buku-buku favorit di remaja. Nah, saya terhanyut di Lima Sekawan. Bagaimana saya kadang memposisikan sebagai Yuni, tapi bagaimana sebenarnya sosok Anji itu sudah ada di film TV, Rintin. Ya, jadi sebenarnya ada nilai-nilai universal yang sebenarnya ada di buku itu yang apa gitu? Atau kalau tidak, yang membuat menginspirasi seorang hero yang kemudian saat ini menjadi seorang tokoh di malam Elis. Saya sukanya sih memang mereka ini ada satu kelompok begitu ya, yang mereka memiliki keinginan untuk memecahkan satu masalah. Keinginan untuk memecahkan satu masalah. Dan mungkin ini karena saya waktu itu masih usia SD SMP gitu ya, jadi saya hanya menikmatinya. Waduh ini asik gitu buat saya, asik ya, apalagi nanti setelah itu mereka bisa memecahkan, bisa menangkap penjahat seperti itu. Nah kalau boleh Mas Wiwi, saya selain ini saya mau mengenalkan maksudnya juga bacaan saya yang lain begitu ya, yang saya suka gitu. Dari situ kan bisa tahu saya sukanya model seperti apa. Saya suka memang cerita-cerita yang terkesan detektif gitu ya. Kayak dulu Lima Sekawan. Terus setelah itu waktu saya mulai agak remaja gitu, Agatha Christie itu saya suka ya. Agatha Christie itu juga cerita detektif begitu, Agatha Christie. Setelah saya udah kuliah, udah kuliah itu saya sukanya Sidney Sheldon. Nah ini kan juga detektif gitu, makanya ada cerita tentang detektif itu aja. Ini yang saya suka memang membuat saya berpikir begitu. Oh ya ini siapa ya nanti yang jadi penjahatnya gitu. Terus ini jadi itu sesuatu yang membuat saya adrenalinnya saya juga buat saya, waduh saya suka. Jadi pasti banyak, tidak cuma saya aja gitu. Ini kan novel-novel umum ya. Mbak Tara juga suka, jadi yang suka juga itu katanya Mbak Tara. Saya juga suka. Jadi ini kayak ceritanya juga kesannya detektif gitu. Itu yang saya suka dari author penulis dari Indonesia sendiri yang apa namanya suka detektif apa? Well, itu Lima Sekawan dan kayak Agatha Christie kayak gitu-gitu. Jadi akses saya untuk mengenal yang dari pengarang Indonesia ini kurang gitu. Jadi saya mohon maaf, tapi pasti banyak sekali gitu, banyak. Nah, di majalah itu ada tokoh detektif partikuler namanya Imo.
Imong, oh iya, Ya. imong saya ingat. Imong yang kakinya korengan. Satu kakinya korengan dan pakai main Iya. itu tata rekaan Aswin Batmawilo. Astaga, ya. Ya, Imong ya. Antara kulit hitam kulit putih itu kan masih sangat sensitif gitu. Jadi ketika diekspos, didorong dengan bacaan-bacaan semacam itu yang ditakutkan oleh mereka. Cuma bahwa alhamdulillah puji Tuhan bahwa kalau kita sendiri nih orang Iya, nggak ada Jawa iya. nggak kepikiran ya. Kita mungkin dianggap mereka kan biasanya kalau yang tadi rasis itu kan Iya. mereka menganggap orang bule lebih tinggi dibandingin. Betul. Nah, ini yang baca malah kita nih yang bukan orang bule nih. Iya. Dan kita menikmatinya enjoy aja gitu, nggak ada pikiran macam-macam ini itulah apa gitu, nggak ada. Iya. Karena waktu itu Kita nangkep humanisnya. iya, humanisnya. betul. Tahun-tahun itu akhirnya kalau sekarang Mbak Kenny suka bolang ya wajar karena Iya. terbawa Dan ini lah. ada kayak Suka- gerombolan begitu ya, ada Iya, gerombolan. suka bola, Iya, iya, suka iya. kegiatan yang Saya waktu tema-tema SMP sejarah itu ya wajar karena Kumpul-kumpul Iya, sama Malang Boys gitu terbawa ya. alam bacaan Tapi masa kecil kita ya. sangat kental sekali atsarnya atau jejaknya gitu. Baca itu lalu seneng kumpul sama orang, kemudian memecahkan masalah. Saya mau bersama dengan SMP, teman-teman SMP aktivis itu- sosial gitu Iya, ya. SMP Jadi itu saya teman-teman punya di Malang Boys aslinya dianggap 5 sekawan. Teman jumlahnya lebih dari 5 sekawan kekinian asli. dulu waktu SMP saya sudah punya kelompok memang. Jadi mungkin ya memang terbawa ya. Jadi waktu SMP itu saya ada kelompok namanya Alkia Cerota. Nah, Alkia Cerota itu nama singkatan Alfa, Kilo, Eko itu singkatan masing-masing nama. Alfa itu teman saya namanya siapa gitu. Kilo saya Kenyo gitu. Terus Eko dan Alkia Cerota namanya dan sekarang udah Barangkali mereka- bisa diucapin. Oh, begitu. Oh, beliau-beliau masih eksis? Semangatnya dari The Famous Five khususnya ya. Karena saya juga pembaca buku itu dan sangat ingat sekali. Memang rasanya tuh jadi pengen ngumpul sama teman-teman terus berpetualang. Kemudian kalau ada masalah dipecahkan bareng-bareng ya. Iya, itu kemarin ya, inspirasi kerja gitu ya. tim, Kerja intelektual, tim. Yes. semacam itu analisa selalu menarik ya. Harapan Kenyo, seorang Kenyo untuk generasi milenial lah sekarang agar mereka mencintai buku dan juga khususnya buku-buku ya kalau Kenyo tadi ya seneng yang detect sesuatu gitu. Iya. Itu gimana? Apa? Kalau saya sih buku ini sebenarnya hanya untuk menghibur ya. Jadi bukan sesuatu yang karena saya sendiri sekolah itu ilmu udah dapat dari situ. Jadi sekolah dan ini jadi kayak saya mulai kecil memang suka membaca. Jadi koran, saya suka membaca koran. Terus membaca buku-buku seperti ini sampai saya untuk saat ini sepertinya anak-anak lebih cenderung main internet ya. Orang tua juga begitu, sama saya juga kayak gitu. Jadi cenderung ke internet, baca apapun sekarang ada yang berseri atau film-film. Nah, film-film itu kan bisa kita udah gampang internetan. Jadi kayak buku ini udah mulai terlupakan. Tapi sebenarnya dengan membaca ini mengasah tidak sekedar membaca buku dalam artian buku ini mengasah juga ya, mengasah kita untuk akhirnya Apa perbedaan menurut Kenyo dengan kita itu lewat internet, lewat HP, ponsel, dan juga dengan membaca buku langsung semacam ini? ya. Gimana bedanya? Kalau lebih ini ya, kalau buku ini saya sampai sekarang juga masih sering baca beberapa buku, Ya. tapi bukan buku cerita lagi, Ya. bukan buku fiksi lagi, tapi buku-buku yang pengetahuan-pengetahuan begitu. Nah, dan itu memang harus ya, kita harus dalam artian
kalau kita mengasah berpikir kita, Ya. membaca buku itu mengasah betul, sangat mengasah berpikir. Jadi kita melihat masing-masing, oh seperti ini Karena runtut langsung ceritanya, menyentuh iya, gini kan, ya iya. kan? Dan runtut ceritanya itu kayak Iya. gini, dan mengasah kesabaran kita juga, nggak keburu-buru, apa ya finish. Iya, benar-benar. Sebenarnya bisa ya, kadang-kadang kita kan keburu finishnya opo kita mati opo sih kayak gini-gini. Iya, Nah, tapi setidaknya ini mungkin yang ahli kesehatan yang lebih paham ya. Iya, iya, iya. Ahli kesehatan, ahli apa ini? Psikolog juga itu pasti akan lebih tahu ya membaca itu apa. Tapi membaca memang buat kita lebih menenangkan hati kita. Kalau saya ya, Oke. kalau saya itu menenangkan hati. Kita udah terbiasa. Kalau kita kan baca kayak Alkitab gitu. Kalau Iya. saya ya, nah Alkitab gitu kan kita juga membaca. Saya Betul. lebih suka memang kayak seperti Alkitab kayak gitu membaca bukunya, Bukunya, bukan lewat ponsel. Iya, bukan lewat ponsel. Itu lebih mantap gitu rasanya. Kalau Begitu ponsel juga Alkitab. Alkitab ya. Nah, kalau buku ini bagaimanapun lebih ini ya, kita belajar untuk sabar juga ya. Iya, iya. Dan kita jangan buka yang sini-sini gitu. Kalau saya sih ngeliat lebih intimasinya ada, Ya, ada betul, keakraban betul. yang beda gitu. Iya betul. Ya Nah. ini manusia ya, karena kita memiliki jiwa itu tadi ya. Jadi kayaknya lebih nyaman lah ya. Mas Malik kan penulis nih. Oh iya iya. Makanya ya Mas ya. Jadi kalau baca buku sama dari handphone kan sangat berbeda. Kalau dari Ya, biar- Mas Malik gimana? Ya, biar buku saya laku. Nah. Kan kertas. Tapi Ya, sekarang tapi kan beda, ini ya, beda. sekarang kan udah Gimana? sekarang kalau misalkan nggak pakai buku pun juga masih bisa kok, bisa laku kan itu ya. Oh Maksudnya bisa, kalau e-book, tadi- ya e-book. Nggak, artinya kalau saya pribadi saya lebih suka membaca kertas. Ya. Buku kertas, kalau e-book gitu kadang ya saya membaca karena memang itu bagian dari apa ya, menambah data gitu, tetapi secara kenyamanan itu saya masih kertas. Jadi saya masih buku-buku referensi yang saya baca, saya lebih nyaman itu memang kertas. Mungkin ketinggalan zaman ya, tetapi ini memang saya kurang terlalu lama kalau di e-book atau Tapi kan kita PDF tahu nih ya. Mas Malik ya, kenyamanan membaca kertas itu punya pengaruh cukup positif untuk pribadi ya. Tadi kata Kenyo sepertinya jadi lebih bersabar, membuka halaman. Penting bersabar, karena Dan seringkali rasa karena itu udah repot beda ya, Rasa beda. rasanya Memang kalau beda di situ juga kalau- halamannya begini sih, ya Iya. kan? Tapi Iya, kita dengan bisa lihat. kertas gini kan. Nah, gimana kalau Mas Malik? Kalau memang dibutuhkan kesabaran, kalau enggak memang bagian akhirnya dia apa sih tak bisa. Bisa lihat, bisa lihat Tapi langsung. sebenarnya ada, jadi tadi ada petualangan, ada sebenarnya pola kerja otak yang sangat menarik ketika, maka hari-hari ini kalau boleh menyarankan kita baca buku itu tuntas. Oke. Itu kan nanti di tengah kesibukan kita gitu, kita baca satu buku mungkin dimulai yang tidak terlalu tebal, tapi diusahakan tuntas. Imajinasi lebih terbangun ketika Iya. membaca buku kertas gini dibanding dengan HP misalnya. Iya, HP atau kalau membaca di laptop, Imajinasinya lebih iya, ini enggak? pasti Beda ya? beda banget, Oke. beda banget. Kalau saya baca buku di e-book atau laptop itu di PDF atau apa, itu karena memang saya membutuhkan itu informasi ya terkait. Tetapi kalau untuk semacam ini kerja otak memang di buku kertas. Nah, ini dia yang perlu di-share ke teman-teman semua. Tapi Kita- misalnya ada anak-anak sekarang yang membaca buku di e-book atau PDF ya nggak apa-apa. Itu Ya, selera ya, aja betul. mungkin karena usia ya. Iya. Jadi agak lelah kalau baca lama-lama. Tetapi memang saya merasakan untuk menyelesaikan satu buku ini aja butuh kesabaran, macam-macam ya, undangan ngopi bertubi-tubi gitu. Tapi Nah, tunggu lucu jadi. Tapi ini maksud Ayo ngopi sebentar, Iya. saya masih menyelesaikan satu buku itu rasanya jarang ya. Jarang paling. justru itu ketika kita ngobrol di di Books and the City ini, kita tuh sedang ingin menceritakan ke semua orang bahwa ada hal yang kita hilang
sesuatu yang sangat menarik dan sangat membawa perasaan yang luar biasa ketika membaca dengan kertas. Gitu loh. Bahkan Ya. kalau boleh saya mungkin terlalu cepat membuat satu kesimpulan, tetapi saya sudah sangat jarang mendapatkan satu tokoh-tokoh yang dalam foto publik itu lebih cenderung memegang handphone ketimbang memegang buku ya. Ya. Itu termasuk saya juga karena itu maka tas saya penuh karena bawa buku yang saya butuhkan ketika mengerjakan sesuatu di mana. Jadi saya melihat sebenarnya kalau tokoh-tokoh itu membawa buku sebenarnya juga bukan gaya, tetapi memang itu satu sikap. Gitu ya. Ya, maka saya dalam satu kesempatan usul bahwa Kemis Boys itu bukan hanya membeli barang-barang produksi UMKM Kota Malang, tetapi membeli 1-2 buku karya penulis dari Malang. Jadi Buku-buku karya penerbit dari Malang Ya. itu akan sebuah satu gerakan sinergis yang luar biasa. ya. Maka buku-buku penulis karya Malang akan dibeli oleh Ya. Makanya kita perlu Pemkot lewat Kemis Boys ya. Ya. Itu menarik. Malik and Mahardika mendapat kehormatan gitu. MNM. Oh, MNM. Aku yang lupa sekarang. Tadi MNM. Malik Nanti and kita Mahardika. hakikan Pak biar dapat royalti. Iya. MNM dapat kehormatan nih, mendapat wawasan barat dan timur. Nah sekarang kalau dari barat, sekarang kita ke timur ya. Di timur matahari mulai bercahaya. Boleh. Timur. Ini menarik. Saya boleh kesan awal nih. Hah? Kesan awal untuk Betul, makanya gimana? sewaktu Bunda Tara ngirim buku Ratu Kalinya Amat, yang saya terpikir sosok ini luar biasa loh. Ya. Sosok Bunda Tara atau kalian? Keduanya luar Oh, kedua. biasa. Kalau kita membaca referensi Ya. Ratu Kalinya Amat ini kan melakukan perlawanan kepada Portugis. Ya. Paling enggak 2 kali dalam serangan yang besar. Tetapi yang lama-lama saya dengar adalah beliau ini sosok misteri. Ini mungkin kehebatan Belanda di dalam mendekonstruksi seseorang ya. Ya. Beliau sosok pejuang yang luar biasa. Tapi kalau saya pribadi Ratu Kalinya Amat mungkin temannya Ratu Kidul dan lain-lain, Ratu Pandai Selatan. Tapi sebenarnya sosok ini real karena di 2023 Presiden Republik Indonesia memberikan penghargaan pahlawan kepada Ratu Kalinya Amat. Saya pikir itu Luar biasa. dan ternyata Bunda Tara menyimpan arsip dari naskah akademik Ya. usulan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, sangat keren, dan ternyata Bunda Tara ini Masih ada DNA-nya. iya. Ternyata diurut-urut gitu ya. Jadi bukan kebetulan. Bukan kebetulan, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia, luar biasa. Nah kalau Mas Malik seperti itu tentang Ratu Kalinyamat, rata-rata juga orang itu yang mengenal sedikit tentang Ratu Kalinyamat itu bukan hanya soal misteriusnya, tapi sensasinya, sensasionalnya. Karena ada istilah topoudo, Iya. bertapa telanjang. Nah itu yang terkenalnya Ratu Kalinyamat kan itu yang membuat bertapa telanjang. Tapi itu mungkin karena publik langsung halaman. Langsung halaman tengah. Iya. Bagian Jadi nggak ngeliat Ratu dari Kalinyamat Mana ya? bertapa telanjang tidak Nah. diikuti di awal. tidak diikuti dan Kenapa? memang mencari yang itu. Mencari yang jane sih kayak apa sih gitu kan. Padahal kalau Penasaran. Penasaran. Tapi luar biasa beliau kayak sosok. ya, kasih kesempatan Bunda Nah. Tara menjadi Bunda Tara Iya. kok awalnya dulu tertarik untuk membaca buku-buku tentang Ratu Kalinyamat. Itu masih inget nggak sih? Nggih. Ting pertama tuh ya. Nggih. Sebelumnya saya menyapa dulu. Ya. Selamat siang, Rahayu. Perkenalkan nama saya Kara Dwara Parahita. Kebetulan bicara tentang ini saya tertariknya dari sisi spiritual ya sebenarnya. Ya. Dari
Ratu Kalinyamat. Jadi saya pahami bahwa perempuan di Nusantara ini sangat luar biasa. Dari mulai Ratu Sima, dari Dewi Kili Suci, dari Kendedes, dari Tribuana Tunggadewi, Gayatri. terus ada lagi Ratu Kalinyamat. Ini sebenarnya tidak banyak terekspos. Oke. Oke. Yang malah perempuan-perempuan sekarang lebih fokus kepada Kartini. Oke. Ini saya tidak bukan berarti saya tidak menyukai, tidak, tetapi sosok Kalinyamat ini membuat saya merasa darah saya ini bergolak, Pak Wibi. Iya. Seperti ada sebuah apa ya, yang saya tidak tahu ya, apa artinya, sebuah semangat gitu ya. Oke. Bahwa sama seperti Ibu Kenjo dulu. Ketika waktu kecil saya juga suka membaca, nggih. Iya. Bacaan saya sama, suka yang berbau mistis-mistis, yang berbau detektif gitu ya. Saya dulu juga suka membaca Dimas Kawan, dan saya juga agak usia saya agak SMP kayak gitu, saya beralih ke Bastian Tito. Ya, semua serinya itu saya punya, saya beli gitu. Waktu SD saya suka bacaan Bobo. Nah itu sampai tiap 2 minggu sekali saya langganan gitu kan. Bahkan saya punya perpustakaan sendiri di rumah. Saya bikin di kamar karena saking setiap minggu itu ada kiriman Bobo. Jadi lama-lama itu kan banyak toh. Banyak, terus saya simpan di rak-rak, teman-teman saya sering main ke rumah, akhirnya saya pinjamkan ke teman saya. Waktu itu alhamdulillah saya beruntung, mbak saya gitu, daripada jauh-jauh ke sana, wis ini aja di rumah, jadi mendingan teman kamu yang datang ke sini daripada kamu keluar gitu loh. Di situ akhirnya saya mendapat fasilitas apa yang saya punya ya ditunjang oleh mbah waktu itu, karena waktu itu saya ikut nenek ya. Nah setelah itu beralih ke Bastian Tito. Nah lucunya di sini ketika di situ ada silat gitu, saya kok ya dengan pedenya gitu ya silat gitu loh. Pintu itu tak tutup. Pintu ya itu dari kecil ternyata saya tuh melongo sendiri loh. Kok sekarang saya jadi seperti ini, mungkin tanpa sadar saya dulu juga suka gitu. Jadi kalau baca buku silat gitu saya langsung praktekkan, Pak. Menjiwai. Ini penting sekali. Nah, ini itu. statement sebentar Oke. sebelum itu. Karena gini, kebanyakan orang membaca tanpa praktek, Nah. ilmu tok tanpa kemudian diamalkan. Saya langsung, tapi kan saya malu waktu itu Oke. kan, tak tutup Iya, pintunya. iya. Saya naik ke tempat tidur, gitu kan. Gitu. Jadi memang ada, saya melihat buku. Sulit saya membayangkan. Iya, enggak. Takilan saya itu sampai saya tuh. Iya. Nggih ngapunten. Kaki di atas, Dia kepala di bawah gitu ya. Itu Oh, sesuatu oke. hal yang betul. biasa gitu waktu kecil gitu, nggak tahu sampai besar ini kok suka ngobong bupo, seneng Iya, hal iya, kayak iya, gitu, iya, saya iya. nggak ngerti ya. Di situ mengalir saja karena Betul. sudah ini. Iya. Nah itulah. Baru saya mengenal sosok Kalinyamat ini ketika waktu itu ngapunten, saya ada undangan di Wonogiri. Waktu itu ada dari Dewan Adat lah. Waktu itu diundang oleh Bupati Wonogiri. Iya. Saya datang ke sana, terus ada seorang perempuan pakai gelung, pakai baju, dia mengaku Kalinyamat gitu. Sopo iki gitu kan. Saya merasa Iya. ini ratu luar biasa. Dia memposisikan diri bahwa aku ini Kalinyamat gitu loh. Mungkin halu atau apa saya nggak ngerti ya. Oke. Itu sosok perempuan setengah baya, dia pakai ini, bawa keris seperti ini karena ingin menunjukkan bahwa Oh itu dia ini antara sadar dan tidak sadar atau pas? dia asli Pak, Asli ya? real, Oh, karena oke. saya nggak diundang oleh Bupati Betul, Wonogiri waktu Iya, iya. itu. Ah. Ada kok foto-fotonya. Iya. Terus beliau itu pakai kebaya, nggak ini, wah berani banget ini perempuan pada saat itu. Karena waktu itu Jangan-jangan yang melihat beliau cuma Bunda Tara? ya enggak, Oh, enggak? asli real. Asli? Saya foto Oh. juga dengan beliau, Oh, ada oke, fotonya. baik, ya. Nah, karena waktu itu ada hadir juga Raja
PB 13 waktu itu hadir juga di sini. Iya. Beliau juga ini. Nah, saya cuma dalam hati, iki perempuan berani banget. Jadi sosok ini yang menginspirasi saya, iki perempuan luar biasa. Gitu loh. Saya belum baca bacaannya belum sama sekali. Oke. Saya hanya melihat sosok dia mengaku adalah Ratu Kalinyamat. Dia dengan pakaian sekarang kan nggih ngapunten banyak perempuan yang ngaku nih titisan Nyi Roro Kidul terus ngaku kami kayak Nyi Roro Kidul. Nah, iya. Ini saya Oh, ngomong sekarang apa lagi nih? viral tuh. Oh, lagi viral. Lagi viral apa namanya Dewi Roro Jonggrang turun dari Ya wis, candi. ya sakarpe lah mau. Tapi gini, ini itu apa? kira-kira tahun berapa dan usia Bunda Tara sekitar? Itu Ketika- 2017 yang lalu. Oke, belum Baru cukup kemarin, lama nggih, ya. belum lama saya diundang di Wonogiri. Suruh Agul itu adiknya Pak Kubono 13. Saya ke sana ya itu saya melihat sosok itu. Oke. Melihat Ya. sosok itu dan luar biasa dia dengan penampilan yang full power, dengan keris di depan, dengan jalannya nyeker, yo. Ya saya melihat sosok perempuan yang pemberani. Terus saya tanya, Kalinyamat ini siapa gitu kan. Oke. Akhirnya di situ saya mencari referensinya. Nggih. Ya. Saya buka ini Ratu Kalinyamat. Weh, lah kok sosok yang luar biasa. Berarti kemarin saya ketemu dengan beliau itu menjadi sebuah Trigger. ya itu dia Pemicu untuk- yang akhirnya membuat Mengenal lebih jauh, 2017 itu saya kebangkitan ya kalau untuk perjalanan spiritual mungkin sudah dari kemarin tapi yang lebih saya harus lebih kalau kemarin spiritual hanya untuk diri saya, Oke. tetapi sekarang spiritual orang lain juga harus tahu. Harus saya tularkan kepada yang lain. Saya selalu mengatakan ke Pak Wibi kalau bertemu dengan Pak Wibi, kebangkitan Nusantara para perempuan-perempuan. Ya. Dan itu, maka dari itu terdorong energi semacam itu, Oke. maka kita di Kota Malang ini dan disupport oleh perpustakaan Oke. pas banget gitu ya. Oke, oke. Itu mengangkat kecintaan perempuan kepada literasi. Oke. Karena disitulah kebangkitan Nusantara akan wujud ketika para perempuan khususnya itu mencintai kembali wawasan-wawasan jernih dari mata air peradaban gitu kan ya. Terima kasih Bunda. Oke. Terus setelah tadi ke trigger gitu cari bukunya. Oke. Buku pertama apa yang Saya tidak punya bukunya, tetapi saya hanya membaca lewat internet gitu. oh oke. Nah, ini ada banyak versi ya sebenarnya. Ada yang mengatakan beliau lahir, tapi sebelumnya saya mau, mungkin banyak yang tidak tahu ya siapa sosok beliau. Beliau ini adalah putra dari Sultan Trenggono. Trenggono ya. Sultan Trenggono adalah putra dari Raja Demak, Ya. Raden Patah. Oke. Ya. Jadi memang secara Cucunya DNA, Raden Patah. cucunya, oke. Secara DNA ini memang saya mengatakan apa ya, rembesing madu ya. Ya, Trahing Kusumo rembesing madu. Memang Isi luar hafal biasa. aku. Nah, sampai Ya. nah, itu yang pertama. Yang kedua, beliau ini memang hanya seorang wanita, tetapi saya mengatakan bukan wanita biasa. Ya. Dia seorang linuwit loh. Karena beberapa kali ketika saya ngapunten mencoba berinteraksi, Oke. Ya. nggih, secara spiritual, makanya ketika kalau saya bicara dengan interaksi dengan beliau, saya ini kayak apa Ya, ya? ya, ya. Kayak berkobar gitu. Ya, ya, ya. Semangat saya berkobar. Ya, ya. Mungkin karena saya mengidolakan beliau, saya dalam doa-doa saya juga saya Fatihah khusus untuk beliau. Setelah itu apa ya? Saya mengatakan bahwa sosok beliau seorang perempuan itu bukan perempuan biasa. Beliau seorang yang linuwe dalam hal spiritual. Oke. Dalam hal spiritual. Spiritual. Oke, ini saya sudah punya catatan-catatan Iya. yang saya Wah, ini. ada gini. Wah, ini dia. Nah, beliau ini Highlight memiliki ya. kemampuan linuwe baik secara fisik, pemikiran maupun pergerakan. Fisik, Fisik, pemikiran, pemikiran, maupun pergerakan. pergerakan. Oke. Ya. Catat. Catat. Boleh di Iya, nanti tak Catat. kasihkan Catat. jenengan. Nggih. Nah, beliau ini apa ya istilahnya sosok yang luar biasa ketika beliau ini juga memimpin armada perang. Oke. Ya.
memimpin sebuah Saya dengar-dengar beliau 30-an tahun ya 30 menjadi tahun. ratu Nggih, ya. nggih. Yang tak terkalahkan bahkan se-Asia Tenggara. Oke. Nggih, se-Asia Tenggara. Karena beliau memimpin peperangan melawan Portugis waktu itu. Bahkan Portugis dibuat kocar-kacir, seorang perempuan loh. Iya, iya. Nggih. Dibuat kocar-kacir seperti itu. Terus beliau juga apa ya istilahnya, bukan hanya seorang pemimpin di luar, beliau di dalam juga menata semua segi ekonomi, Oke. baik ukir-ukiran dan Iya, iya, semuanya iya. itu tercover dengan baik. Nah, Oh, dia makanya juga seorang Jepara kaya dan raya. sebagainya itu Oke. ini ya. Jepara itu seperti itu. Itu ada kisahnya kenapa Jepara terkenal Ahli dengan ukir-ukiran itu ukir-ukir. ada. Di sini ada semua. Oh, oke. Ini lengkap sekali. Dari keluarga suami. Oke. Nah, setelah itu yang terkenal dari Ratu Kalinyamat adalah orang mengatakan bahwa beliau ini telanjang, Ya, ya, telanjang. Ya, gitu. bertapa dengan telanjang. Itu maksudnya gimana? Ya, ngapunten kalau menurut saya beliau ini seorang Muslim yang taat, Hmm. seorang Islam, ya, Ya, agama Islam. cucunya Raden Patah tadi Nggih. ya. Mosok kate topo Buddha kan nggak mungkin. Ini hanya sebuah ngapunten. Ya. Kalau orang Jawa dulu itu kan segala sesuatu dengan sanepan atau simbol. Simbol. Ya, simbol. Kalau menurut saya nggih, tapa wudo sinjang rikma itu sebagai ritual menyendiri karena pada waktu itu suaminya meninggal dunia. Kalau di agama Islam itu masa iddah. Oke. Nggih. Ya. Beliau melepaskan diri secara materi karena walaupun dia seorang kaya raya tapi dia sudah paham lah ya, sudah menyadari bagaimana harta kekayaan kekuasaannya tidak akan ada artinya. Tadi apa? Tapa Wudo Sinjang Sinjang rikma. artinya. Jadi beliau ini kan ada yang mengatakan bahwa beliau ini tidak akan apa ya, rambutnya itu tidak akan digelung. Oke. Jadi dibiarkan Ya, ini ya, sebelum ya. bisa membunuh Arya Penangsang. Oh. Yang membunuh suami. Ya, yang membunuh suaminya dan saudaranya. Oke. Ya. Jadi sebenarnya ini hanyalah sanepan bahwa beliau ini adalah laku menyendiri, tapa. Oke, kalau di agama Islam ada masa iddah lah waktu Iya, itu. iya. Menarik. Dari Edgar Cayce Mark Thurston ya, judulnya Spiritual Awakening. Ya. Di Spiritual Awakening itu menceritakan tentang Edgar Cayce, seorang Nasrani mistikus. Ya. Nasrani mistikus, dan dia itu kalau kita punya Joyoboyo, Iya. yang bisa membaca zaman, terus ada kalau di Eropa Nostradamus. Ya. Nah, Edgar Cayce ini dari Amerika. Ya. Oh, kemarin waktu di pernah saya sampaikan ya. Jadi ya betul. Tapi tadi terangkat kembali data-data, Oke. ya, terus situs-situs dan sebagainya. Itu sudah masuk dalam 10 ramalan besar dunia dari Edgar Cayce bahwa di dunia ini akan di akhir zaman, bahasa dia itu, bahwa akan muncul kembali data-data situs-situs bersejarah masa lalu. Ya. Nah, ini menarik, dan di Indonesia kita juga khususnya di Malang Raya kan makin banyak tuh situs-situs makin bermunculan, kan begitu. Nah, selain itu juga buku dari Greg Braden ya, seorang ahli fisika kuantum, itu di The Divine Matrix itu mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai literasi bahasa, kitab tulis tadi, terhubung dengan kitab garing, itu sesuatu yang ilmiah ditemukan oleh para peneliti fisika kuantum. Secara ilmiah itu semakin diakui. Dan yang menarik begini, bahwa data-data yang sangat lebih rahasia dan lebih faktual dan lebih benar itu kan makin lama kan, kalau observasi empirik kan makin menemukan kebenaran, makin menemukan kebenaran. Oh, kebenaran yang lalu terhapus, ternyata ada kebenaran yang baru. Jadi terjadi penjernihan. Nah, bahasa kita sekarang di Books and the City di Kota Malang ini adalah menjernihkan mata air itu. Jadi itu menariknya, syaratnya apa? Menurut dia itu syaratnya itu adalah getaran, frekuensi, rasa kasih. Ini menarik. Jadi ketulusan.
rasa kasih itu menjadi getaran frekuensi yang akan semakin membuka fakta-fakta baru, kebenaran-kebenaran baru, yang itu akhirnya sambung antara kitab teles sama Ya. kitab garing. Iya. Nah itu yang dilakukan. Iya, iya, Ya. iya. Nah ini menarik. Nah ini saya justru tertariknya juga begini sekarang di sini tuh. Kita kan ini ngobrol tentang wawasan barat dan timur nih, Iya. ya kan? Iya. Ya. Kalau apa namanya dari cerita tentang Kalinyamat tadi dengan semangat detektifnya kan juga tinggi ya. Kalau menurut Mbak Kenyo gimana? Jadi membaca sejarah Nusantara kita, ya kan? Setelah Anda terinspirasi dengan buku-buku masa lalu ya. Agatha Sydney. Ternyata Nusantara juga punya ini ya, apa namanya Sosok. tokoh-tokoh sosok dan hal-hal misteri yang perlu diungkap. Nah, kalau Mbak Kenyo ngobrol gini, apa inspirasi di benak jenengan? Ya kalau ini kan beliau ini Bisa lebih mesra sama mic-nya. oh, oke Ya. mungkin iya. Ya. Ya. Iya. Jadi kalau beliau ini Jangan-jangan spirit Rati Kalinyamat juga ada di panjenengan ya. Ratu Kalinyamat ini kan sosok yang dia betul ingin mengungkapkan satu kebenaran ya. Iya. Di situ ya beliaunya mengungkapkan satu kebenaran. Kalau saya melihat, saya juga pengetahuan saya memang untuk Ratu Kalinyamat ini terbatas Iya. pengetahuan saya. Sama. Jadi, terbatas. Tapi saya waktu mendengarkan sedikit ulasan sebelum saya ini juga saya melihat kok Ratu Kalinyamat itu oh seperti ini beliaunya juga. Dan beliau sangat cantik. Dan gitu sampai Sangat tokoh. apunten kalau saya membayangkan ini sangat sensasional sekali. Oh, pantesan. Ya. Kok saya pantesan? Membayangkan itu sudah Oh. Ya. Gimana Kenyo? Gimana? Iya, jadi beliaunya ini saya rasa ingin mencari keadilan kan ya. Jadi Iya. karena suaminya dibunuh sampai di situ Topo Mudo kalau saya baca ya, walaupun itu mungkin hanya istilah atau apa ya, entah itu apakah dalam kenyataannya seperti itu atau bagaimana saya. Tapi bagi seorang wanita melakukan hal itu kan butuh pengorbanan yang sangat luar biasa. Dan ya ini sosok yang sangat ini ya, bagi seorang wanita dia sosok yang apalagi sekarang jadi pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Baru tahun kemarin. Nah, pahlawan Ya, nasional. betul. Ya. Nama yang tidak pernah kita dengar. Iya. Betul. Nama yang waktu SD saya tidak pernah, SD, SMP, SMA, kuliah saya tidak pernah dengar. Tahunnya nama. R.A. Kartini. Iya. Iya. Kalinyamat itu Paling saya nggak tidak pernah ya, dengar. Dewi memang Sartika. Memang mistik memang banget gitu loh namanya kalau bukan menurut saya. nama aslinya bukan Ratu Kalinyamat. Oh, siapa Bunda? Oh, siapa sih? Oh iya, saya juga Siapa? pengen tahu ya. Apakah Wulandari? Nah, ini yang dari tadi saya kan nggak langsung Iya, siap. biar agak-agak gimana Anu gitu. apa? Iya. Closing. Nah, Nanti buat closing. Beliaunya sangat paham sekali sejarah-sejarah itu saya lihat Iya, sangat iya, paham iya, sekali. Tapi Sebenarnya saya yakin Gimana? kalau Gimana? Ibu Ratu Kalinyamat juga hadir di podcast oh ini iya, lewat sosok beliau. pasti. Namanya siapa? Namanya siapa, Mbak? Retno Kencana. Oh, Ya, Kencana. tapi begini Mas Malik yang jenengan bilang bahwa akan hadir termasuk juga siapapun. Makanya kalau orang dulu ya, ketika kita ini ngobrol begini dengan penuh passion ya, dengan penuh kesungguhan, ketulusan ya. Itu jiwa-jiwa mereka orang dulu pada datang gitu. Jadi Getarannya. getaran. Ini aja udah merinding. Oh iya, pasti. Serius ini merinding. Berarti Ya. selamat Ya, pagi jadi- Bu Jadi- Ratu Kalinyamat. jadi- mohon maaf jika ada itu yang kurang berkenan. dianggap Iya. itu ditemukan ilmiah, itu hal yang Ini ilmiah, ilmiah. gitu Iya. bahwa hidup ini life is an energy, hidup ini adalah energi ya. Energi mereka ketika kita tulus untuk ingin tahu, sambung tali rasa, Iya. sambung, itu mereka hadir. Makanya ketika seorang Kenyo barangkali ketika sedang berdialog dengan diri sendiri dan terhubung dengan para leluhur Kenyo misalnya, bahwa mereka kemudian hadir di tengah mendekat seorang Kenyo, itu jelas gitu. Itu memang sesuatu yang ilmiah itu. Dan itu memang akan terjadi. Kuncinya cuma satu, ternyata tadi frekuensi vibrasinya adalah kejernihan,
kejernihan itu adalah ketulusan dan kasih tadi. Nah, makanya merintang-merinting terus pagi ini Iya. gitu ya kan. Makanya saya salah satu pengalaman di Terasi yang sangat berkesan bagi saya secara personal adalah saya mendapatkan kesempatan ke rumah Pramudiananta Tur di Melora. Iya, iya. Saya bersyukur sekali. Berarti bukan saya yang menemukan rumah itu, tetapi Pak Pramudia Anantatur memberi saya izin Iya. untuk ke rumah beliau. Itu beliau sudah meninggal dan saya ingat betul saya menyentuh seluruh bagian rumah Pak Pramudia Anantatur seluruhnya. Saya yakin bahwa di situ ada getaran. Iya, iya. Saya ingin mendapatkan satu limpahan getaran literasi. Iya, iya. Saya sangat meyakini itu. Jadi saya percaya dengan apa yang diucapkan oleh Mas Bibi bahwa sebenarnya orang-orang masa lalu itu juga menebarkan getaran-getaran. Tinggal memang satu frekuensi. Artinya memang kalau mindset kita mutiara, kita akan menemukan mutiara. Betul. Dalam satu frekuensi, dalam satu circle. Itu saya sangat percaya betul. Ya. Semua itu berenergi. Apapun itu punya energi. Iya. Batu apapun itu berenergi. Jadi kalau mungkin ini tadi kalau kita membahas Ratu Kalinyamat, Annie Betten, bisa jadi karena dan ada keyakinan bahwa memang beliau yang menemukan, beliau yang memberi kesempatan kita, Annie Betten memberi kesempatan kita untuk membuka edisi perdana podcast ini. Iya. Memang ada energi dua arah ya, Iya. dan satu frekuensi. Betul. Saya Dan sangat mendunia. Terima Iya, kasih nih. iya. Barat dan Timur. Iya. Ya kan? Ini luar biasa. Tadi rutin ya ini. barat dan Iya. timur. Ya. Saya mulai mikir kalau beliau berdua ini saling mengapresiasi di alam sana. Bu Ratu Iya. Kalinyamat mulai Iya, iya. membaca-baca Limas Kawa. Iya. Annie Betten mulai Mulai pegang keris. mulai buat analisa tentang perjuangan beliau melawan Ya. penjajah Portugis, ya. Portugis dan saya pikir mungkin Ya. beliau berdua juga lagi podcast Ya. literasi ya Tadi ini di Mas alam Malik, sana ya. Iya. saya sebelum berangkat juga ibaratnya ambil dupa, saya bakar dupa, Iya. saya mohon izin karena pagi ini saya ingin ini tentang Diskusikan beliau, Iya. tentang Iya. panjenengan, mohon doanya untuk Betul. kelancaran dan kesuksesan acara Iya. ini. Biasa. Nah, saya Iya. berangkat, saya yakin ini akan menjadi sebuah perenungan untuk wanita-wanita, perempuan-perempuan yang ada di Nusantara untuk bangkit dari apapun, ya. Iya. Dari keterkekangan diri, dari apapun itu untuk menjadi wanita perempuan yang berani, Ya, ya. berani dalam hal apapun, tetapi untuk sebuah kebenaran. Oke. Kata penutup obrolan kita di sini. Kalau saya sih ini ya membaca dari buku sama membaca lewat sekarang kan di internet udah banyak kita Iya. bisa membaca, ada aplikasi-aplikasi yang kita bisa baca di situ. Feel-nya beda ya, feel-nya beda. Dan anak saya pun juga suka membaca, suami juga suka membaca. Kami ada perpustakaan kecil sih ya, ya hanya perpustakaan itu maksudnya lemari buku begitu. Iya. Dan ada kayak kayak tempat kecil buat kita kalau mau baca sambil tidur gitu masih bisa lah ya. Nah, dan di situ buku kami suka baca semua. Jadi anak saya sendiri sampai minusnya banyak tapi saya suka baca. Saya baca koran, baca ini suka sampai itu. Nah, itu harus tetap ada. Menurut saya buku membaca Ya. buku begini tadi kan literasi Kering. kering ya. Kitab garing Iya, dan kitab iya. keras. Feelnya beda, memang feelnya beda dan ini harus tetap kita pertahankan. Ya. Sesuatu yang harus kita pertahankan, tapi kita tidak menutup diri untuk modern. Iya, Udah di mana orang bisa lewat internet, bisa baca, tapi itu Baca memang e-book, beda, ya. e-book dan sebagainya itu sudah. Tapi memang beda ya kalau kita menyentuh dan sebagainya, memakai mata kita ini untuk melihat dan menyentuh seperti ini.
itu beda sekali. Dan saya berharap sih para orang tua di sini ya, saya berharap para orang tua juga membiasakan anak-anak untuk membaca buku. Ya. Jadi membaca buku sehingga mereka ada ya, minimal ada lemari buku lah ya untuk perpustakaan kecil dalam setiap keluarga. Good idea. Ya, jadi bisa kita murah kok kita beli. Sekarang kalau kita misalkan nggak bisa beli baru, beli di saya nih tadi yang di flyernya itu kan saya lagi nongkrong di ini di apa di Willis. bukan di Willis. Ya. Saya lagi nongkrong di Willis. Nah, karena di situ ada pangsit mie kesukaan ya. Mantan saya ajak ya. Iya, pasti. Nah, kita bisa beli di situ, bisa ya menyisihkan dan sebagainya untuk ini ataupun kalau apa perlu. Jadi anak-anak harus dibiasakan. Saya kan orang tua ya, saya ini sudah orang tua loh. Udah di atas 50 kan orang tua ya. Jadi kalau bisa ibu-ibu yang masih muda membiasakan anak-anak untuk membaca. Kalaupun nggak bisa membeli, kita bisa ke perpustakaan. Nah, kita perpustakaan di sini free, nggak bayar, betul ya? Nggak bayar ya, Bu ya? Nah, jadi kita free mau buku mau ngedel apapun kita bisa di sini. Dan kalaupun kita punya buku yang kita mungkin udah bosan atau apa, atau kita memang ada kepingin untuk memberikan kayak buku-buku yang membagikan buku-buku yang kita punyai ke perpustakaan bisa ya Ibu ya, bisa ya kita bisa membagikan buku buku gitu bisa. Dan nggak perlu bayar, sewa nggak perlu bayar. Kalau dulu, terus terang dulu saya waktu masih kecil itu kan buku gini, karena orang tua saya anaknya 5, jadi kalau beli buku-buku yang bukan buku pelajaran itu masih harus mikir dulu gitu lah ya. Nah, jadi harus perpustakaan itu penting. Sering saya sewa kayak gitu, tapi nggak seperti sekarang. Iya, perpustakaannya kita udah punya perpustakaan sendiri, perpustakaan Kota Malang sendiri yang kita bisa datang kapanpun, kita bisa. Yang penting bukunya balik itu. Oke, makasih. Bunda Tara, gimana? Ya, kalau menurut saya Closing statementnya. untuk acara ini memang acara yang perdana nggih Pak Yudi ya. Tapi luar biasa. Dari acara kemarin kita di Mesem Cafe nggih. Ya. Terus akhirnya menjadi seperti air mengalir, Betul. menjadi sebuah inspirasi. Dan ini saya juga kaget juga dengan judulnya. Oh ya, judul. Punusa. Pertanyaan saya, Ya. sekarang saya tanya ini. Oh, boleh. Ya. Oke. Apakah acara ini hanya untuk perempuan? Karena di sini tertulis Empu Nusa, perempuan. Betul. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan saya. Ya. Apakah ini hanya untuk para perempuan-perempuan saja atau enggak? Nah, ini Ya. Gantian jadi host ini. Waduh. Ini pelanggaran sebetulnya. Enggak dijelaskan ya. Enggak, jadi Justru yang menarik begini. Nah, iya. Ini improvisasi yang Just kidding. Iya. Tapi perempuan Nusantara satu bukan sebuah jiwa. kebetulan Iya. ya bahwa Ibu Bunda Tara bertanya ini kan jadi kesempatan untuk kita mensiarkan. Mensiarkan tornya. Ya. Karena judulnya luar biasa. Perempuan Nusantara satu jiwa. Ya. Wah, luar biasa. Terima kasih. Oke, Saya yang getarannya ini membuat saya bergejolak. ya. Jadi begini, berawal dari ketika kita ngobrol bersama beliau-beliau juga di satu kafe di lereng Candi Jago. Iya. Ya, itu sudah atmosfer yang berbeda juga. Ya. Di situ kita dalam rangka memperingati bulan Kartini, bulan perempuan Iya. waktu itu. Ya. Dan judulnya kan aktualisasi gerakan perempuan satu jiwa berbudaya Nusantara. Dan Ibu Kenyo, Ibu Tara juga salah dua dari narasumber yang hadir cukup banyak waktu itu dari tokoh-tokoh perempuan. Dan memang karena
yang menggerakkan ini adalah dari komunitas perempuan pecinta seni budaya dan literasi ya, yang memang ini diinisiasi oleh Ibu Rita Nova dan juga Ibu Nuril Kertopati dan satu lagi Ibu Nasai ya. Memang Harap ini terus berlanjut, rutin sebagai satu gerakan kebudayaan dan literasi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Enid Blyton. Enid Blyton. Terima kasih kepada tokoh-tokoh Limas Kawan, Julian, Dick, Anne, Josh, dan Pimi. Dari kota kecil, dari kampung Sentanan Kidul di kota Mojokerto, saya membaca buku-buku ini. Saya mengucapkan terima kasih pada orang tua saya yang membayar uang sewa persewaan buku itu. Ya. Saya membalas dapat acara ini, saya pikir bisa membalas kebaikan orang tua saya. Saya dilanggankan majalah-majalah yang secara tidak langsung itu muncul ketika saya menulis. Saya menulis itu jadi teringat referensi butuh 25 tahun lebih. Jadi saya pikir membaca sejak awal, sejak dini adalah satu kunci. Bahwa itu butuh proses. Nanti akan bermanfaat ketika anak-anak itu menjadi profesi apapun. Lebih panjang di dalam mempertimbangkan satu pendapat. Dan saya menulis-nulis itu juga masih mengingat buku-buku ini. Terima kasih. Semesta. Terima kasih my partner Malik and Mahardika. Baik, terima kasih, dan yang terakhir dari kami menstabilo apa yang dikatakan oleh host partner kami Mas Malik. Small is beautiful but also powerful ya. Karena ada istilah butterfly effect. Kupu-kupu kecil yang berkepak di hutan Amazon mampu membuat badai di pantai Florida. Artinya apa? Secara ilmiah juga fisika kuantum, hal yang dilakukan oleh seorang diri atau hanya berdua atau hanya berempat, tetapi dilakukan dengan sebuah ketulusan, passion, sepenuh hati, totalitas, dan kecintaan kepada semesta, itu akan membawa pengaruh besar, energi besar bagi seluruh alam di alam ini, ngalam ini. Malang kan ngalam. Ya, jadi makanya Malang tuh ngalam gitu. Karena apa? Dari yang kecil mata air ini nanti energinya akan menjadi bagus. Apalagi secara teknologi kita dengan podcast ini kita sudah dikenal oleh dunia. Jadi kita ngobrol ini yang menyimak seluruh jagat. Ya kan gitu sekarang. Jadi apa yang kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan kata-kata yang baik, itu semua akan menjadi resonan ya. Maka terima kasih sekali lagi untuk yang hadir hari ini, ada Bu Linda, KB, dan juga semua dari Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Dan terima kasih kepada Ibu Rita Nova, Ibu Nuril Kertopati dari Perempuan Pecinta Seni Budaya dan Literasi sudah memberi kesempatan kami untuk melayani sebagai host MNM. Apalagi Bu Nuril? Oh iya, kepada teman-teman semua yang sudah hadir, matur sembah nuwun sekali. Ada temannya Bu Kenyo, Mbak Ratna Dita, terima kasih. Dan ini mohon doanya akan sustainable, akan berlanjut ya. Karena kita yakin mata air itu memang harus mengalir. Kalau nanti tidak mengalir, jadi kubangan. Jadi kubangan jadi enggak, tapi mengalir sifatnya menuju samudra kasih. Terima kasih Mas Bison juga penulis yang hadir. Terima kasih Mbak Sincan. Ya, seorang terima kasih. Jurnalis penulis, dan kita dulu pernah ngumpul-ngumpul sangat bagus sekali di Rumah Budaya Ratna Indraswari Ibrahim. Jalan Diponegoro 3. Ini jadi posnya Mas Benny ya. Bu Fitri. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri, sekretaris dan matur sembah nuwun sekali. Bisa rawuh nggih. Ya.
Itu? last but not least, Yes. terima kasih untuk Ibu Ratu Kalinyamat Iya. untuk semangat yang luar biasa. Iya. Saya merasa beliau hadir di podcast kali ini lewat energi yang luar biasa. Mohon maaf, saya melupakan Ibu. Baru tahun 2023 Menjadi pahlawan ya, nasional. ya. Baik. Terima kasih untuk semangat yang luar biasa. Komplit ya, Mas Malik. Semangat Barat, semangat Timur bertemu di titik mata air peradaban di Kota Malang. Keren sekali. Terima kasih untuk podcast hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rahayu. Salam satu jiwa. Arema.